Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Cinta Claudia Talentumei dari Universitas Negeri Manado, angkatan 2020, Prodi Psikologi. Dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya susun, yaitu tes ratio dan TT. Di sini ada poin-poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama itu latar belakang tes ratio dan TT, yang dalamnya ada sejarah tes, penemunya, dan tahun revisi alat tes. Poin yang kedua ada teori yang mendasari tes tersebut. Poin yang ketiga ada tujuan dan fungsi alat tes tersebut. Poin yang keempat ada aspek-aspek yang diukur atau dilihat dalam tes tersebut. Poin yang keempat ada aspek-aspek yang diukur atau dilihat dalam tes tersebut. Poin yang kelima ada administrasi tes. Dan kita akan masuk dalam poin yang pertama, yaitu sejarah. Sejarah dari tes Rorschach adalah awal perkembangan tes Rorschach dimulai dari banyaknya psikolog sebelum Rorschach yang menggunakan bercak tinta, tetapi tes Rorschach merupakan titik kulminasi lebih dari 20 tahun eksperimen dengan bercak tinta yang telah dilakukan di Eropa dan Amerika. Di Amerika saja dikenal ada beberapa cara administrasi dan prosedur, tetapi sistem yang paling populer adalah sistem yang dikembangkan oleh Clover dan Beck. Mereka secara intensif mengembangkan tes Rorschach ini. Pada bulan-bulan terakhir hidupnya, dengan sangat antusias Rorschach mencurahkan perhatiannya karena tekniknya dinilai sangat menjanjikan, karena di samping terbukti berguna sebagai alat diagnostik atau alat untuk membedakan pasien klinis dan normal, tekniknya juga dapat digunakan untuk mengungkap dan mendeteksi kualitas-kualitas tertentu pada subjeknya, seperti sifat kepribadian, kebiasaan, dan gaya berpikir dalam memecahkan masalah. Dengan kata lain, di samping berguna untuk keperluan klinis, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengenali organisasi kepribadian dan perbedaan individual. Kita akan masuk dalam sejarah TT. Thematic Appraisal Test atau yang lebih dikenal dengan TT, ini merupakan tes proyeksi. Adapun pengertian dari tematik itu sendiri adalah teknik untuk menyelidiki dinamika kepribadian seseorang dalam lingkungannya. Sedangkan arti persepsi adalah proses yang mencakup semua persepsi yang dipengaruhi oleh dorongan yang bersifat selektif dan personal atau dengan kata lain pengamatan yang disadari. Adapun pengertian dari TAT itu sendiri adalah teknik untuk mengetahui dinamika kepribadian yang tampak dalam apresiasi atau hubungan interpersonal. Dengan menggunakan TAT dapat diketahui tentang lingkungan seseorang. Dan kita akan masuk dalam poin yang kedua, ada penemuan tes. Penemuan tes Rorschach. Tes Rorschach dikembangkan oleh Hermann Rorschach dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1921. Tes Rorschach ini menggunakan bercak tinta sebagai alat bantu di dalam usaha menegakkan diagnosis kepribadian secara menyeluruh yang meliputi aspek-aspek kepribadiannya, seperti aspek intelektual, aspek emosional, dan sebagainya, yang akan dijelaskan lebih rinci pada bagian lain. Dan penemuan TAT. TAT merupakan teknik proyektif yang pertama kali dibuat oleh Munay dan Morgan pada tahun 1935. Menurut mereka, tes ini didasarkan pada kenyataan bahwa jika seseorang dihadapkan pada suatu sisi sosial yang kurang dan ia minta untuk menginterpretasikannya, maka dengan demikian individu tersebut akan membuka kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, interpretasi terhadap situasi yang objektif, maka ia akan kurang perhatikan dirinya. Ia kurang sadar akan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Akibatnya, ia akan banyak membuka kehidupan dalamnya. Dan kita akan masuk dalam poin yang ketiga, ada tahun revisi tes. Setelah Hermann Rorschach meninggal pada tahun 1922, pengembangan tes dilakukan oleh rekan-rekan dan mahasiswanya. Dalam dasawarsa berikutnya, penggunaan teknik Rorschach amat luas, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Dengan meninggalnya Rorschach berakibat pada tidak adanya penyusunan sistematika tunggal. Hal ini menyebabkan prosedur pelaksanaan, scoring maupun interpretasinya menjadi berkembang biak ke dalam berbagai metode atau sistem. Hal ini berlangsung mulai tahun 1930-an sampai tahun 1960-an, di mana terdapat perbedaan pada metode scoring dan soal-soal interpretifnya, yang terjadi karena ketidakjelasan dasar yang dipakai untuk interpretasi hasil tesnya. Apakah berdasar pada isi responnya atau karakteristik formalnya, seperti lokasi, determinan, kualitas bentuk, dan sebagainya yang diturunkan dari respondennya. Tes Rorschach sudah mengalami banyak penyempurnaan yang dilakukan oleh para ahli, antara lain Samuel Beck menerbitkan bercak tinta yang digunakan untuk tes Rorschach, serta mengembangkan metode untuk melakukan interpretasi. Sampai sekarang metode ini masih dipakai. Tahun revisi TAT. Pada tahun 1935, TAT telah diperbaiki sebanyak 3 kali. TAT yang asli terdiri dengan 19 kartu yang berisi gambar-gambar yang jelas dan berwarna hitam putih, dan ditambah 1 kartu kosong. Bentuk TAT yang sekarang 2 kali lebih besar daripada bentuk TAT yang dulu. Alasan memperbesar bentuk TAT ini adalah agar mempermudahkan hubungan klien yang diperiksa. Pada tahun 1938, Murray mengintegrasikan hasil-hasil penelitian TAT dengan teori umum mengenai kepribadian dalam bukunya, yaitu Exploration in Personality. Semenjak itu, TAT banyak digunakan para ahli seperti Belak, Tompkins, Watt, McLean menggunakan TAT untuk menyelidiki bermacam-macam bidang psikologi. Dan sebelumnya juga telah ada usaha untuk membuat interpretasi pada jawaban atau respon klien yang dianggap bermakna terhadap stimulus gambar, namun tidak ada satupun yang dapat mencapai popularitas seperti TAT yang disejajarkan dengan tes Rorschach. TAT dan Rorschach dapat dikelompokkan sebagai teknik proyeksi yang eksklusif. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu teori yang mendasari tes. Teori yang mendasari tes Rorschach adalah asumsi dasar yang mendasari teknik Rorschach adalah adanya relationship antara persepsi dengan kepribadian. Jadi, gambar yang dipersepsikan subjek pada dasarnya memproyeksikan aspek-aspek kepribadiannya, yaitu antara lain mengungkap sifat dasar dorongan-dorongan individu, motivasi dan dorongan individu, cara individu mengatasi masalahnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, hasil persepsi individu terhadap gambar pada kartu-kartu Rorschach mengungkap private world,
Di sini individu tanpa sadar sebenarnya menceritakan pribadinya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, individu cenderung menolak untuk mengadakan relasi dengan orang di sekitarnya, karena mereka tidak menyenangkan dan menyebabkan individu tersebut merasa tidak tenang atau gelisah. Maka pada kartu Rosya, bisa tampak pada respon-respon di mana individu menolak melihat orang atau manusia. Individu benar-benar tidak melihat atau menangkap figur manusia pada gambar-gambar di kartu Rosya. Individu cenderung malah melihat hal lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung dengan awan. Dan contoh yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, individu tidak mau menghadapi sumber permasalahan, melainkan hanya menyerempet saja. Maka pada kartu Rosya, individu cenderung hanya menaruh perhatian pada daerah-daerah pinggir dari gambar-gambar di kartu Rosya, terwakili oleh adanya skor unusual detail D. Hanya memperhatikan bagian-bagian kecil sekali pada gambar-gambar di kartu Rosya, terwakili oleh adanya skor unusual detail DD. Bagaimana kita memperoleh atau mengetahui adanya aspek-aspek kepribadian seperti tersebut di atas? Antara lain bisa diketahui dari 1. Bagian-bagian dari bercak tinta yang dipilih individu. Dan yang kedua, apa yang individu lihat atau tidak dilihat. Yang ketiga, bagaimana individu mengorganisir materi gambar. Dan yang keempat, berapa lama individu melihat untuk menentukan apa yang individu lihat, dan sebagainya. Beberapa hal di atas mengungkap karakter kepribadian individu. Hal tersebut baru bisa muncul kemungkinan besar pada saat pemberian tes Rosya. Karena pada situasi sebenarnya individu sebagai individu normal, terbiasa atau telah belajar untuk mengontrol diri agar tampak baik dan menyenangkan. Dengan kata lain, individu telah belajar berperilaku yang bisa diterima masyarakat, sehingga sikap perasaan yang sebenarnya tidak nampak. Dan yang kedua ada TAT. TAT ini didasarkan pada teori Nietzsche-Murray yang memandang bahwa dalam suatu perilaku manusia pasti didorong oleh adanya motivasi internal dan eksternal, sedangkan lingkungan dipandang sebagai press atau tekanan yang mempengaruhi dorongan tersebut. Keduanya akan membentuk suatu interaksi antara kebutuhan dan lingkungan yang disebut sebagai tema. Kesatuan tema merupakan kesatuan interaksi itu yang terbentuk sejak zaman kanak-kanak tanpa disadari, dan ini merupakan kunci dari suatu perilaku unik atau khas seseorang. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi tes Rosya. Tes Rosya, tes dengan teknik proyektif. Tes psikologi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang dikenal dengan tes psikologi dengan teknik proyektif. Tes dengan teknik proyektif dimaksudkan untuk mengukur atau mengetahui kepribadian seseorang dengan menggunakan teknik proyektif. Pengertian teknik proyektif dalam pemeriksaan kepribadian adalah merupakan teknik pencerminan keunikan kepribadian individu lewat bagaimana seseorang menanggapi suatu stimulus yang ambisi, yaitu stimulus yang sifatnya kabur, tidak terstruktur, atau tidak mempunyai makna yang pasti, karena bisa bermakna ganda. Tes Rosya merupakan cara atau prosedur untuk mengungkapkan kepribadian individu dengan menggunakan teknik proyektif non-verbal, yaitu tes proyektif yang hanya instruksinya saja yang memakai bahasa, tetapi stimulusnya bisa berupa gambar cerita, bercak tinta, atau goresan tangan. Pada tes Rosya, stimulusnya berupa bercak tinta. Berbeda juga pada TAT. TAT sangat bermanfaat bagi sebuah studi komprehensif tentang kepribadian, terutama dalam mencoba menafsirkan segala bentuk gangguan tingkah laku, penyakit psikomotor, neurosa, dan psikosa. TAT tidak cocok digunakan anak-anak di bawah usia 4 tahun. Di samping itu, alat tes ini sering pula dipergunakan sebagai tahapan pertama sebelum diadakannya interview dalam psikoterapi ataupun sebelum pelaksanaan psikoanalisa yang pendek. Sejak pemakaian dari alat tes TAT dan Rosya mulai dirasakan dapat saling mengisi, maka penggunaan secara kombinasi dari kedua tes ini sangat dirasakan sekali. Lebih efektivitasnya ini sesuai dengan apa yang telah pernah dikemukakan oleh Harrison maupun para ahli yang lainnya. Poin yang selanjutnya itu aspek yang diukur atau dilihat. Aspek yang diukur atau dilihat dari tes Rosya adalah aspek-aspek kepribadian apa saja yang bisa digali dari Rosya meliputi 3 bagian besar. Aspek yang pertama yaitu aspek intelektual atau kognitif aspek intelektual. Antara lain mencakup 1. Status dan fungsinya inteligensi, yang di dalamnya ada bagaimana taraf intelektual individu. Aspek-aspek yang ada di dalam tes Rosya bisa digali meliputi 3 bagian. Aspek yang pertama ada aspek intelektual atau kognitif aspek intelektual, yang di dalamnya ada status dan fungsi inteligensi. Kedua, method of approach. Dan yang ketiga, kemampuan mengobservasi. Keempat, keaslian dalam berpikir. Kelima, produktivitas. Keenam, variasi interest atau minat. Dan aspek yang kedua ada aspek afektif atau emosional aspek afektif. Di dalamnya ada sifat emosi secara umum. Kedua, feeling terhadap dirinya. Dan yang ketiga, responsiveness terhadap orang-orang. Yang keempat ada reaksi terhadap stres emosional. Kelima, kontrol terhadap impuls emosional. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek fungsi-fungsi ego. Yang dalamnya ada ego strength. Yang kedua, area konflik. Ketiga, defense. Dan poin yang selanjutnya ada administrasi tes. Administrasi tes Rosya adalah sebelum melaksanakan tes, seorang tester harus melakukan persiapan meliputi 1. Persiapan untuk diri tester sendiri. Kedua, menciptakan atmosfer tes yang alami. Pada tahap persiapan perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu situasi tes, suasana antara tester, dan kelengkapan alat. Dan instruksi kepada subjek. Tahap pelaksanaan tes Rosya ada 4, yaitu tahap 1
ada tahap performance proper, dan tahap yang kedua ada tahap inquiry, tahap yang ketiga ada tahap analogi, dan tahap keempat tahap testing the limit. Tahap yang harus dilakukan adalah tahap 1 dan tahap 2. Sedangkan tahap 3 dan tahap 4 tidak selalu dilakukan tergantung respon yang dihasilkan oleh tester. Tahap 1, performance proper adalah tahap untuk mendapatkan respon subjek berupa jawaban-jawaban yang diberikan saat tes berlangsung. Dan tahap kedua, yaitu inquiry, yaitu tahap di mana tester menggali keterangan lebih jelas atas respon-respon yang telah diberikan subjek atau tester pada saat tahap performance proper. Dan tahap yang ketiga yaitu analogi atau tahap follow-up inquiry yang dilakukan saat tester sudah mampu memberi respon-respon tertentu, namun jumlah atau responnya produktivitasnya sangat sedikit atau biasanya hanya satu respon. Terutama respon yang memiliki skor M atau human movement, dan respon yang kedua ada VM atau animal movement, dan FC, CF, C atau textural. Tahap yang keempat itu testing the limit yang merupakan prosedur untuk menguji apakah tester pada dasarnya mampu memproduksi respon-respon dengan konsep tertentu, mampu menggunakan lokasi tertentu, dan mampu menggunakan determinan tertentu. Dan administrasi TAT, yaitu persiapan klien. Umumnya dalam tes ini tidak diperlukan suatu persiapan khusus, tetapi cukup dengan memberikan suatu pandangan yang jelas dan masuk akal agar klien dapat dan mau melaksanakan tes ini. Dan yang kedua, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan tes. Seperti umumnya penyajian tes perlu dilakukan pendekatan yang lebih baik oleh para petugas biro atau tester ataupun asistennya dengan terciptanya suasana yang ramah. Tes akan merasa mendapat simpati, merasa diterima, dan dihargai oleh tester sehingga tes ini dapat mengembangkan kreativitasnya, kreativitas kaku, ingin, formal, terlalu menuntut dan terlalu ilmiah. Oleh sebab itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dari pihak tester dan pihak tester, yaitu dari pihak penguji atau tester. Cara dan kepribadian tester, jenis kelamin, usia, estetika kantor, perlengkapan kantor. Faktor ini dapat mempengaruhi kebebasan, kekuatan, dan arah imajinasi klien. Yang kedua, dari pihak tester atau klien yang akan dites, kemauan, kreativitas klien, taraf inteligensi, kesan atau perasaan klien tentang suasana, penerimaan dan penghargaan dari pihak penguji. Kreativitas yang baik dapat mempengaruhi kualitas cerita yang nampak wajar dan tidak kaku, memberi dorongan dan perhatian pada klien, dan tester jangan mengkritik terhadap cerita yang dibuat klien. Hal ini akan mempengaruhi klien. Dan prosedur yang selanjutnya itu prosedur dan instruksi prosedur penyajian yang dianggap baku ialah penyajian individual dalam bentuk lisan. Dalam prosedur ini, tester memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dan menyajikan gambar atau demi untuk tester menanggapi secara verbal setiap gambar yang disajikan. Tester mencatat atau merekam semua tanggapan sejak dan permulaan tanggapan terhadap gambar pertama sampai tes berakhir. Sekian dari materi yang saya presentasikan pada hari ini, dan terima kasih.